Alhamdulillahilladzi syahida annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu 'alal 'ilmi qa'iman wa 'alal 'ilmi qa'iman bil qist. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi la'allakum turhamun. Dari lubuk hati yang paling dalam, dari atas mimbar ini, marilah kita mempersembahkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan azim kita, Nabi panutan kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita masih dapat berkesempatan hadir untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita, kiranya Allah belum memanggil kita sebelum taubat dan iman kita diterimanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, adapun judul khutbah yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah pahlawan yang gugur membela kemerdekaan. Saudara-saudara yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, infiru hifatan wa siqalan wa jahilu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Pergilah untuk berperang, baik di waktu ringan atau berat, dan berjuanglah dengan mengorbankan harta dan jiwamu untuk menegakkan agama Allah. At-Taubah ayat 41. Selama 70 tahun bangsa Indonesia telah bebas dari cengkraman penjajah yang zalim dan telah terlepas dari belenggu kedurjanaan. Karena berabad-abad nenek moyang kita hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan, sehingga gerak dan langkahnya selalu dibatasi oleh kaum penjajah. Para perusuh itu tidak cuma untuk menguasai negara Indonesia yang bisa dikatakan kemah ribah loh jenawi, negara yang subur makmur penuh dengan kekayaan alam, bahkan sampai menginjak-injak agama yang telah dipeluk oleh nenek moyang atau pejuang-pejuang bangsa Indonesia pada masa itu. Para ulama dan pemimpin Islam dipisahkan dari umatnya. Mereka dipenjara dan dibuang dari daerah aslinya. Bagi seluruh rakyat Indonesia yang kini tengah menikmati kemerdekaan, tidak akan bisa menutup mata selama-lamanya selagi bangsa Indonesia belum ada matahari yang terbit dari sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Setetes darah mereka relakan demi melindungi berapa liter darah yang lain. Bukan ekonomi saja yang mereka korbankan, nyawa pun melayang. Asal beberapa yang lain bisa diselamatkan, lebih baik mati di kalang tanah dari hidup terjajah, kata peribahasa. Iskaliman aumut sahida. Hiduplah dengan terhormat, memelihara kemuliaan, atau lebih baik mati syahid. Mereka itu kebanyakan pejuang-pejuang Islam. Siapa yang tak kenal Dr. Sutomo? Jasanya yang setiap tahun diperingati tanggal 20 Mei sebagai penggerak kemerdekaan.
Siapa yang tak kenal dengan Ki Hajar Dewantoro sebagai pendidik jasanya yang setiap tahun diperingati tanggal 2 Mei? Siapa yang tak kenal Ki Haji Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Agus Alim, Karmu Zakir Bung Tomo, Muhammad Rum Sapruddin Perwira Negara dan lain-lain yang berjasa mendirikan negara Republik Indonesia. Metode perjuangan mereka mengalami beberapa kendala dan hambatan. Bukan matinya yang merasa tersiksa. Ada kalanya mereka itu diasingkan, dibuang, dijauhkan dari tempat keramaian. Hidupnya selalu sebatang kara. Mereka selalu dicaci maki oleh manusia penjajah yang tak kenal beri kemanusiaan. Rencana jahat manusia penjajah dan durja sudah terpatri kokoh dalam lubuk hatinya. Ambisinya untuk menguasai kekayaan alam Indonesia timbul tenggelam dalam diri mereka. Sekalipun para pejuang Indonesia itu mengalami derita dan pahit yang dirasakannya, namun manis pada akhirnya. Karena firman Allah dalam surat Al-Baqarah 216 selalu mendampingi setiap gerak langkah perjuangan yang berbunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa sa'an takrahu shay'an wa khairul lakum wa sa'an tuhibbu shay'an wa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu berat bagimu. Mungkin kamu membenci sesuatu, padahal itu baik buatmu. Dan mungkin kamu menyukai sesuatu, padahal itu berbahaya bagi kamu. Al-Baqarah 216. Umat Islam tidak boleh mencari musuh, tetapi tidak boleh lari dari kejaran musuh. Jika musuh tiba di hadapan, haram melarikan diri. Tidak boleh menjadi pengecut demi tegaknya Islam dan jayanya kaum muslimin. Secara serempak musuh harus diserang bersama-sama dan harus diusir pulang ke negeri asal penjajah. Peperangan memang suatu hal yang sangat dibenci, suatu hal yang sangat memuakkan, suatu hal yang sangat menjemungkan, karena harus menelan korban jiwa dan raga. Namun ada kalanya akan merasakan kenikmatan bagi siapa saja yang terjun di dalamnya, dan ada kalanya di antara mereka lari dari medan pertempuran. Itulah suatu perbuatan yang sangat tercela dan membahayakan. Karismatik, harga diri pahlawan-pahlawan memang berwibawa, baik dipandang dari sudut agama maupun dipandang dari patriotisme bangsa. Karena membela agama dan bangsa itu wajib, namun satu persatu para pengibar panji-panji Islam negara kita telah gugur dengan menancapkan semangat Islam di atas kubur mereka. Jasanya menyebarkan bau harum. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sampailah kepada kita detik-detik kebebasan bernegara, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berpikir, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan mendalami dan mengamalkan ajaran agama. Kalau tempo dulu pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia mengusir penjajah dengan persenjataan bambu runcing, pedang, keris, dan lain-lain. Namun bagi warga negara yang berkali-kali melantunkan teks proklamasi, khususnya bagi warga kaum muslimin, belum akan bebas segala-galanya. Secara politik dan ekonomi kaum muslimin masih terjajah oleh bangsa asing yang tidak rela melihat kemegahan dan keagungan Islam. Di zaman merdeka kini banyak musang berbulu ayam,
Banyak orang yang menggunting dalam lipatan, sukanya ingin menohok kawan seiring. Kalau kita tidak pandai-pandai mengintrospeksi diri atau mawas diri, kita tidak waspada dan berhati-hati, tentunya kita akan terperangkap di dalamnya. Belum lagi kita memikirkan saudara-saudara kita yang masih lemah imannya dan lemah pula ekonominya. Mereka mudah digoda untuk menyimpang dari kebenaran. Senjata apakah yang harus kita pergunakan pada zaman ini kalau bukan akidah yang kuat dan iman yang membaja di dada? Sebagai sentralisasi penghibar panji-panji Islam, kita dapat menengok kembali di saat Rasulullah mendapat tekanan keras dari kaum kafir Quraisy tatkala Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu bersembunyi di Gua Sur karena kejaran kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Dari dalam gua keduanya melihat ke atas pintu gua, nampak jelas orang keduanya. Pasukan kaum kafir Quraisy dengan menunggang kuda berhenti dan turun di pintu gua tersebut. Betapa sedih hati Abu Bakar radhiyallahu anhu saat itu. Katanya, kita ini akan tertangkap, bisik Abu Bakar. Tapi rencana orang kafir yang hendak membunuh Muhammad SAW menjadi gagal total karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mulut gua itu dipenuhi oleh sarang laba-laba. Menurut logika, kalau ada manusia yang memasuki gua ini, pasti sarang laba-laba ini jebol. Begitu bisik hati kecil orang kafir Quraisy tadi, sehingga kesedihan Abu Bakar sangat bertambah dan meneteskan air matanya. Maka turunlah ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Izkuma bilrari isyakulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika keduanya Muhammad dan Abu Bakar berada di dalam gua, maka ia Muhammad berkata kepada temannya atau Abu Bakar, janganlah kamu berduka cita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. At-Taubah ayat 40. Saat itulah hati Abu Bakar menjadi lega dan merasa terhibur karena wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang pada waktunya. Di sisi lain Rasulullah SAW mendapat kepungan dari orang-orang Quraisy hendak membunuhnya. Ketika senja mulai turun, malam pun tiba. Musyawarah besar untuk membunuh Rasul sudah matang, sehingga tepat pada malam hari sebagai waktu yang telah ditentukan, mereka datang bersama-sama dengan persenjataan yang lengkap dan mengeluarkan jago-jago andalannya. Bila nanti Muhammad keluar rumah untuk sholat subuh, akan dipenggal lehernya dan dihabisi nyawanya. Namun pada tengah malam dini hari Allah memberi ilham kepada seorang pemuda yaitu Ali bin Abi Thalib supaya datang pada malam itu juga di rumah Rasul Muhammad. Kedatangan Ali di rumah Nabi Muhammad supaya mengganti selimut yang telah dipakai Muhammad. Kedua insan ini sama-sama mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Ali masuk rumah. Muhammad pun keluar dari rumahnya. Dijumpainya orang-orang kafir Quraisy tengah tidur nyenyak di depan pintu. Di pintu belakang, di samping jendela, walhasil sekeliling rumah telah dijaga ketat oleh mereka itu. Selangkah demi selangkah Nabi Muhammad meninggalkan tempat itu dibarengi dengan turunnya ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa arsalnahum fahum la yubsirun. Dan kami atau Allah adakan dinding di hadapan mereka dan di belakang dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Yasin ayat 9. Cobaan dan derita sebagai penyebar panji-panji Islam
tidak hanya menimpa pribadi tokoh reformasi pada zaman itu saja, namun banyak sahabatnya yang mengalami hal yang serupa, seperti penderitaan dan siksaan yang dialami oleh Yasir, putranya bernama Ammar, dan istrinya bernama Sumayyah. Maka disiksa dengan berbagai macam cara, dipukuli, diikat tangannya dan dipanaskan di tengah-tengah padang pasir. Kemudian di atas dadanya diberi batu yang sangat besar. Setelah itu diinjak-injak di atas dadanya. Dikala itu Yasir mati seketika, sedangkan istrinya ditikam oleh keris Abu Jahal pada alat kemaluannya. Itulah siksaan dan penderitaan yang dialami oleh keluarga Yasir, karena mereka adalah budak Abu Jahal, karena mereka disuruh mengikuti ajaran nenek moyang bangsa Quraisy. Namun mereka tetap tabah menghadapi cobaan yang demikian. Sekalipun mereka mati, tetapi lebih baik baginya. Namun putranya, yaitu pemuda Ammar, sempat melarikan diri dari siksaan dan lapor kepada Rasulullah. Mendengar laporan dari Ammar, Rasulullah sampai meneteskan air mata. Demikian pula siksaan dan penderitaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah, yang disiksa oleh majikannya bernama Umayyah bin Khalaf. Bilal berhari-hari dijemur tanpa makan dan minum, ditelanjangi celananya, kemudian ditelentangkan di tengah-tengah padang pasir yang tandus, dan di atas dadanya diletakkan batu besar. Karena Bilal dipaksa keluar dari agama Muhammad. Ada kalanya Bilal disuruh berjalan di atas kawat, kemudian dipukuli, dicambuk sampai berlumuran darah. Namun Bilal tetap bertahan. Suatu saat Bilal ditelanjangi dan diikat dengan kendali kuda, kemudian diseret dengan kuda tersebut dan dipertontonkan kepada orang banyak. Namun di tengah siksaan tersebut, Bilal umat kami di bibirnya mengucapkan Allahu Ahad, Allahu Ahad, sampai didengar oleh Abu Bakar ketika lewat di tempat itu, sehingga Abu Bakar berdialog dengan Umayyah bin Khalaf supaya budak ini dibebaskan, dan berapa uang yang akan kau inginkan akan kupenuhi permintaanmu. Begitu kata Abu Bakar kepada Umayyah bin Khalaf yang keras kepala itu. Mudah-mudahan mujahid-mujahid Islam yang menyebarkan panji-panji Islam yang gugur di medan laga untuk membela kemerdekaan, darahnya akan dibeli oleh Allah dengan surga, sebagaimana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka akan diberi dengan surga, yaitu mereka yang berperang menegakkan agama Allah, baik mereka membunuh atau terbunuh. At-Taubah ayat 111. Saudara-saudaraku yang berbahagia, darah orang yang berperang di jalan Allah dengan ikhlas akan menemuinya pada hari kiamat nanti sebagai tanda bukti. Darah inilah yang dulu pernah tertusuk panah atau tombak, jatuh dari lembah atau sabitan pedang, sehingga sekarang masih membekas dan berbau harum bagaikan harumnya minyak kasturi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Ma min maqtalu min yukalamu fi sabilillah illa ja'a yaumal qiyamah wa qalmuhu min launu damin wa rihu miskin." Tiada seorang yang terkena luka karena membela agama Allah melainkan datang pada hari kiamat sedang lukanya masih berdarah, warnanya merah dan berbau minyak kasturi. Mudah-mudahan nyawa dan roh para syuhada, baik di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang telah memakan asam garamnya perjuangan,
yang telah merasakan pahit getirnya penderitaan dan cobaan, atau dari pejuang-pejuang kita yang telah banyak berkorban jiwa dan raganya sehingga kita menikmati kebahagiaannya. Mudah-mudahan roh mereka berada dalam surga Allah, bernaung di surga sambil menunggu teman-temannya yang lain. Insya Allah mudah-mudahan kita akan dapat menyusul mereka dan hati yang damai dan jiwa yang tenang. Demikianlah khutbah yang singkat ini dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastabiqu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa hafizu ala ta'ati wa hududil jindi wal jamaat. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima wa qala ta'ala Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ويا قاضي الحاجات اللهم انزل الاسلام والمسلمين واقتل الكفره اعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر.